Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran literasi. Nah, tapi kalau sebelumnya Ibu membimbing literasi di tema 3, hari ini Ibu membimbing literasi di tema 5. Yang bagian 1 dulu ya. Kita belajar literasi di buku tema 5, buku tematik tema 5 yang berjudul Wirausaha. Baiklah, ini dia tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat membuat review bacaan menggunakan teknik AI. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran literasi tidak jauh dengan tugas membuat review bacaan, dan kalian tentunya sudah tidak asing lagi ya, karena pada tema sebelumnya, yaitu yang tema 3 yang Ibu sampaikan, itu sudah lengkap semuanya dari mulai teknik AI, teknik fishbone, dan teknik Y chart ya. Jadi ini sudah tidak asing lagi, dan beberapa teman juga sudah lihai, sudah pandai untuk mereview buku bacaan menggunakan teknik, berbagai macam teknik ya. Kita semua persiapkan bukunya, buku tema 5 di kelas 6 yang berjudul Wirausaha. Baiklah, setelah dipersiapkan, kita buka bukunya sama-sama halaman 190 sampai 191. Di situ ada cerita rakyat dari negara Indonesia yang berjudul Raja Burung Parkit. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Dahulu kala, Raja Burung Parkit dan rakyatnya hidup tentram dan damai di sebuah hutan di Aceh. Setiap hari mereka dapat hinggap berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Mereka pun menikmati biji-bijian dan buah-buahan yang beraneka ragam di hutan. Namun sayang, ketentraman mereka terganggu oleh masuknya pemburu ke hutan. Ia meletakkan sebuah sangkar besar yang diberi perekat. Burung yang terperangkap di sana tak bisa terbang bebas lagi. Hampir semua rakyat di kerajaan burung tertangkap. Mereka semua terjeblos ke dalam perangkap. Sedih dan panik, Baginda Raja Burung Parkit berusaha menenangkan rakyatnya. Tenanglah wahai rakyatku, kalian tidak akan bisa keluar karena ada perekat yang dipasang oleh pemburu dalam perangkat ini. Sebentar lagi pemburu akan datang untuk melepaskan perekat di tubuh kita. Jika ia mendapati kita sudah mati, ia akan membuang kita. Oleh karenanya berpura-puralah kalian mati wahai rakyatku, seru Baginda Raja Burung Parkit. Hitung hingga 100 lalu kita bersama-sama terbang keluar perangkap, titah sang raja. Benar saja, tak lama kemudian sang pemburu datang memeriksa perangkap. Dibuangnya satu persatu perekat di tubuh burung-burung itu. Ia kecewa karena hampir semua burung dalam keadaan mati. Dibuangnya burung-burung itu keluar perangkap. Ketika akan membuang burung terakhir, yaitu si Raja Burung Parkit, sang pemburu jatuh terpeleset. Burung-burung yang berpura-pura mati kaget, serempak mereka terbang tinggi. Tinggal si Raja Burung di tangan sang pemburu. Awalnya sang pemburu berniat menyembelih burung tersebut, tetapi Raja Burung memohon belas kasihan. Jika kau biarkan aku hidup, aku akan menghiburmu dengan nyanyianku tiap hari, katanya. Sang pemburu pun mengurungkan niatnya. Seperti janjinya, tiap hari si Raja Burung Parkit bernyanyi. Indah suaranya terdengar hingga ke istana. Maka Raja Manusia memanggil sang pemburu. Aku mendengar kicau burungmu yang indah sekali. Jika engkau bersedia mempersembahkan burung itu untukku, aku akan menukarnya dengan sekarung emas, pinta Raja Manusia. Tanpa berpikir dua kali, sang pemburu menukar Raja Burung Parkit dengan sekarung emas. Sang Raja Manusia meletakkan burung indah itu di sangkar emas yang indah dan besar. Raja Burung Parkit sangat disayang oleh Raja Manusia. Setiap hari ia diberi makanan yang enak. Tugasnya hanya bernyanyi setiap hari untuk sang Raja Manusia. Tetapi di dalam sangkar emas hatinya pilu. Ia rindu pada hutannya, rindu pada rakyatnya, rindu pada lebat pohon dan aneka makanan di hutan. Suatu hari si Raja Burung Parkit menggunakan siasat lamanya, yaitu berpura-pura mati.
tak terkira sedihnya hati sang raja manusia menemukan burung kesayangannya mati. Segera diperintahkan prajuritnya untuk menyiapkan upacara penguburan. Ketika upacara disiapkan, Raja Burung Parkit diletakkan di luar sangkar emasnya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, saat itu juga si Raja Burung Parkit terbang setinggi-tingginya. Ia menempuh perjalanan jauh untuk sampai di hutannya dulu. Sampai di sana, ia disambut rakyatnya dengan sukacita. Baginda Raja Burung Parkit telah kembali. Mereka kini sudah berkumpul dan bisa menikmati kedamaian hutan bersama-sama. Demikian ceritanya sudah kita baca bersama-sama. Nah, baiklah, kalau ada kata-kata yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada wali kelas masing-masing ya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil beberapa informasi penting ya. Misalnya diantaranya Raja Burung Parkit tersebut adalah raja yang sangat cerdas ya. Dia bisa mengajak rakyatnya bisa melepas dari jeratan pemburu, itu pertama. Kemudian dia juga bisa melepaskan dirinya dari sangkar raja manusia. Nah, si Raja Burung Parkit ini ternyata ketika walaupun dikasih makanan yang enak, sangkar yang bagus, tapi tetap saja dia tidak merasa bahagia ya. Dia merindukan rumahnya yang ada di hutan. Nah, itu beberapa informasi penting yang bisa kita dapat dari cerita tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu review bacaan Ai ya. Tentunya tidak asing lagi karena kalian sudah melaksanakannya ya di tema sebelumnya. Nah, seperti Ibu akan mengulang kembali ini. Ai itu adalah A, alasan memilih buku. Kemudian I, isi buku yang menarik. Kemudian H itu adalah hikmah atau pesan moral ya. Nah, untuk literasi kali ini Ibu yang akan memberitahukan review buku dengan metode atau dengan teknik Ai ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, Ai ditulis seperti ini. Alasan memilih buku ini atau cerita ini ya, ceritanya menarik, berupa cerita rakyat dari negara Indonesia dan memiliki banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Nah, isi buku atau isi teks tadi adalah menceritakan Raja Burung Parkit yang cerdas ya. Saat rakyatnya terancam oleh pemburu maksudnya, sang raja memiliki ide yang dapat menyelamatkan diri dan masyarakatnya dan rakyatnya ya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berpura-pura mati. Nah, begitu pula ketika sang Raja Burung tertangkap dan dikurung di dalam sangkar di kerajaan ya. Dia pun dapat membebaskan diri dan menyelamatkan dirinya dengan cara yang sama, yaitu berpura-pura mati. Kenapa sang Raja Burung Parkit ini tidak betah di dalam sangkar, di dalam istana raja manusia ya? Padahal dia memiliki sangkar yang indah, yang bagus, terbuat dari emas. Kerjanya cukup cuma nyanyi saja tiap hari dan tiap hari mendapatkan makanan yang enak. Nah, karena dia tidak tinggal di habitatnya, tidak tinggal di tempat tinggalnya yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Jadi hikmah yang dapat kita peroleh adalah hewan itu di sini menceritakan burung ya, dapat hidup dengan tenang dan damai di habitatnya masing-masing, yaitu di hutan. Nah, manusia itu tidak boleh mengganggu habitat hewan tersebut dan tidak boleh mengganggu kehidupan hewan di habitatnya. Karena sebagus-bagusnya kandang yang kita buat, seenak-enaknya makanan yang kita berikan, tetap habitat aslinya itulah yang menjadikan tempat hidup yang paling enak bagi hewan tersebut ya. Itulah sebabnya walaupun dia tinggal di istana, dia tetap ingin pulang ke rumahnya. Begitu pula dengan kita ya. Kita tentu akan merasa nyaman di rumah kita sendiri begitu. Nah, sampai sini mudah-mudahan tidak ada yang sulit ya. Nah, karena semuanya sudah Ibu bahas, maka untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas dulu, cukup menyimak materi hari ini saja. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri ya dengan bacaan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.